Dari semua pemain abroad Indonesia, pemain keturunan di Eropa, dua nama yang menurut saya cukup keren adalah Kevin Dick dan Elkan Bagot, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Kevin Dick sudah mencetak gol untuk Borussia Mönchengladbach dalam pertandingan melawan Valencia pramusim. Sementara Elkan Bagot itu beberapa kali masuk ke tim utama pertandingannya Ipswich Town, saudara-saudara. Sayangnya ya memang Elkan Bagot nggak dilirik tim nasional nih. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini, tidak lebay. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, memasuki pertengahan dan menjelang bergulirnya liga-liga di seluruh dunia. Ya Agustus inilah, kebanyakan itu Agustus ini sudah akan liga-liga bergulir, dan sebentar lagi di akhir bulan itu transfer window, jendela transfer di beberapa kompetisi khususnya di Eropa maupun di Indonesia, di Asia itu juga akan segera ditutup. Nah, dan yang menarik yang perlu kita bahas adalah keberadaan pemain-pemain keturunan Indonesia, pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain tim nasional kita yang sebelumnya dikhawatirkan karena beberapa pemain kontraknya sudah habis, ada yang putus kontrak, ada yang macam-macam lah, ada yang tidak dipakai lagi. Nah, itu awalnya dikhawatirkan akan eksodus kembali ke Indonesia. Ternyata hanya tidak semuanya ya, tidak semuanya kembali ke Indonesia. Yang kembali ke Indonesia ya kita tahulah ada Jordi Amat. Jordi Amat setelah putus kontrak dengan Johor Darul Taksim, sekarang dia main di Persija Jakarta. Kemudian si Jens Reven yang sangat disayangkan sekali, saudara-saudara, masih muda, baru usia 18 atau 19 atau berapa ya, atau 20 tahun, kembali ke Indonesia main di Bali United. Bali United, padahal usianya masih muda, seharusnya dia masih bisa berjuang di sana, di Belanda sana. Begitu pula dengan Rafael Strijk kembali ke Indonesia setelah musim sebelumnya bermain di Brisbane Roar. Kalau kasusnya Jordi Amat saya bisa paham karena memang usia ya, dia sudah usia tua, itu ya sudah wajar kalau kembali ke Indonesia. Tapi kalau Rafael Strijk ini ya, saudara-saudara, ya mohon maaf, Rafael Strijk apalagi si Jens Reven ini ya, ngapain Anda buru-buru kembali ke Indonesia? Sehebat-hebatnya klub di Indonesia itu ya, saudara-saudara, masih tidak lebih baik dari klub level kedua atau level ketiga di Belanda. Pemain yang tadinya sudah dikhawatirkan kembali, misalnya si Justin Hubner, kemudian Nathan, ternyata juga mereka tetap berjuang di sana, stay di Eropa. Ya salut lah, saya senang sekali saudara-saudara melihat kedua pemain ini. Nathan memutuskan kembali ke Belanda bermain di Willem II Tilburg. Walaupun Willem II Tilburg itu sebelumnya itu main di Eredivisie, sekarang akan main terdegradasi ke Eerste Divisi, Divisi 2. Tidak apa-apa kan saya bilang, sejelek-jeleknya klub di Belanda, di Eropa, level kedua, level ketiga itu masih jauh lebih bagus daripada klub terbaik yang ada di Indonesia. Silahkan bantah kalau Anda merasa klub di Indonesia itu hebat. Itu sudah. Jadi ini sesuatu yang menurut saya bagus. Kemudian si Justin Hubner, saudara-saudara, itu bertahan di Belanda, kembali ke Belanda dan mengikat kontrak dengan Fortuna Sittard.
Fortuna Sittard, saudara-saudara. Fortuna Sittard, klub yang di Eredivisie. Klub ini sebelumnya pernah diperkuat oleh Ragnar Uratmangun. Dan sekarang tinggal Tom Hai. Tom Hai, belum tahu nih Tom Hai bagaimana. Apakah dia masih mencari beberapa klub ya? Dia trial, kemudian agennya mencarikan dia klub di seputaran Belanda, baik yang di Eredivisie maupun ST Divisi, beberapa klub di Belgia juga, tapi belum ada, kan masih ada waktu lah. Ya, semoga dia nggak kembali, dia tetap lanjut di sana. Kemudian siapa, Ragnar Uratmangun juga walaupun cedera masih ada di Dender. Kemudian si Pelu Pessi juga masih ada di sana. Kemudian Kelvin Verdong masih stabil di Nijmegen. Kemudian Eliano juga masih di klubnya PSC Zwolle. Kemudian si Miss Hilger juga masih bersama dengan FC Twente. Ivar Jenner juga ada di Utrecht. Dan kemarin selama pramusim ini, saudara-saudara, selama pramusim baru, sebelum musim baru ini, dia masuk ke dalam skuad utama FC Utrecht di selama pramusim ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah nanti pada akhirnya dia akan masuk ke skuad utama FC Utrecht di Eredivisie atau dia akan dipinjamkan ke klub lain atau bagaimana. Kita tunggu saja perkembangannya. Semua pemain abroad Indonesia, pemain keturunan di Eropa, dua nama yang menurut saya cukup keren adalah Kevin Dick dan Elkan Bagot, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Kevin Dick sudah mencetak gol untuk Borussia Mönchengladbach dalam pertandingan melawan Valencia pramusim. Sementara Elkan Bagot itu beberapa kali masuk ke tim utama pertandingannya Ipswich Town, saudara-saudara. Sayangnya ya memang Elkan Bagot nggak dilirik tim nasional nih. Ya, itu harus diselesaikan lah. Elkan Bagot itu kasusnya itu sayang, saudara-saudara, kalau dia nggak dipanggil lagi. Karena ini ya kemungkinan besar kemungkinan Elkan Bagot akan main di skuad utamanya Ipswich Town, saudara-saudara, musim 2025-2026. Karena kontrak dia memang diperpanjang kan, tidak diputuskan, saudara-saudara kan. Walaupun Ipswich Town tahu Elkan Bagot bermasalah dengan tim nasional, berarti kan Ipswich Town tidak hanya mencari pasar, tidak hanya mencari market. Dia tahu benar Elkan Bagot punya potensi untuk menjadi pemain yang bagus, dan ini sekarang tampaknya diberi kesempatan karena Ipswich Town musim lalu degradasi dari Premier League ke Championship. Jadi dari Championship promosi ke Premier League, kemudian sekarang kembali lagi ke Championship, dan ini tampaknya Elkan Bagot akan diberikan kesempatan untuk bermain membela Ipswich Town di Championship, saudara-saudara. Ya, memang level Elkan Bagot memang belum kalau saya lihat ya level dia belum ke Liga Premier lah, belum ini fair saja level dia memang bukan ke Liga Premier, level dia masih ya sebatas Championship Division, League 1, League 2. Tetapi bagaimanapun juga Championship Division, League 1, League 2 itu masih jauh lebih bagus daripada kembali ke Liga Indonesia atau ke main di Liga Thailand sekalipun, saudara-saudara. Itu masih jauh lebih bagus dari klub dari Championship Division ataupun klub dari League 1, League 2 itu. Jadi ya ini keputusan yang bagus, dan sekarang tinggal pelatih tim nasional nih bagaimana. Elkan Bagot ini bagaimana, harus dinego lagi lah. Nggak boleh ada hard feeling, nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada mutung-mutungan, tuh nggak boleh. Demi membangun tim nasional harus semua pemain harus dikasih kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Kalau dia main di skuad utama Ipswich Town di Championship ya harusnya dia dipanggil ke tim nasional Indonesia. Apapun yang terjadi di masa lalu ya lupakanlah. Elkan Bagot, saudara-saudara. Kevin Dick juga saya rasa sesuatu yang ya cukup membanggakan lah, saudara-saudara, ya, bermain di Bundesliga di Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach tahun ini berusia 125 tahun. Luar biasa, saudara-saudara. Klub yang sudah cukup lama, klub yang sudah cukup tua, klub yang sudah hadir sejak Jerman masih bernama Prusia, makanya namanya Borussia. Itu Prusia yang sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Pertama kalah, sebelum kalah Perang Dunia Kedua. Itu klub yang cukup besar, klub yang cukup tradisional, klub yang menghasilkan banyak sekali pemain-pemain hebat. Marc-Andre ter Stegen, kipernya Barcelona, itu juga dari sini. Marco siapa ya? Rose atau siapalah itu juga dari Borussia Mönchengladbach. Marcus Thuram sebelum main di Inter Milan juga dari Borussia Mönchengladbach. Dan kalau ini Kevin Dick bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, itu sesuatu yang hebat. Dan dia bukan hanya bukan hanya mengincar marketingnya, tidak,
Anda bisa lihat ketika Kevin Dick berdatang dan dia menjalani pelatihan dan dia langsung mendapatkan masuk ke skuad utama bermain di pramusim, dan hasil di pramusim juga tidak terlalu mengecewakan, saudara-saudara. Buktinya dia baru saja mencetak gol penalti lagi. Nah, penalti itu biasanya diberikan kepada kapten tim, pemain bintang yang sudah dipercaya, pemain baru yang baru bergabung beberapa minggu, kemudian diberi kesempatan untuk menjadi penendang penalti. Itu berarti luar biasa. Itu adalah pengakuan terhadap pengakuan rekan-rekannya, pengakuan pelatihnya, pengakuan rekan-rekannya terhadap kualitas Kevin Dick. Nah, sudah pasti kan mereka Borussia Mönchengladbach itu pelatihnya sudah pasti memantau perkembangan Kevin Dick. Ternyata Kevin Dick spesialis penalti waktu di FC Copenhagen. Dan ternyata sekarang diberikan kesempatan, dan bagi pemain baru itu tidak mudah mendapatkan kepercayaan, karena sekarang ini Kevin Dick dia berada dalam proses adaptasi, dan dalam proses adaptasi yang masih terhitung pendek ini dia sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi eksekutor penalti walaupun hanya di pertandingan uji coba pramusim, saudara. Hanya beberapa pemain keturunan, pemain-pemain abroad di Eropa ini adalah kabar bagus untuk tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Ya baguslah, karena mereka itu dinaturalisasi, dibawa ke Indonesia, dipulangkan ke Indonesia, digabung, disuruh main di tim nasional. Itu salah satu faktornya karena mereka main di Eropa. Saya rasa kalau mereka main di Indonesia ya nggak akan ada kesempatan untuk membela tim nasional. Dan main di Eropa itu, saudara-saudara, apakah itu di Belgia, di Belanda, di Championship saja, di di Inggris juga nggak masalah, di Liga Turki atau Liga Portugal atau Liga Swiss misalnya, apalagi di Italia seperti JITS yang konon katanya menjadi target beberapa klub seperti Udinese. Ya, itu sesuatu yang bagus dan baik untuk perkembangan tim nasional, karena pasti ada ilmu yang mereka dapatkan. Karena sepak bola itu ilmunya itu selalu berkembang. Ya, sama seperti hidup ini juga kan selalu ilmunya berkembang. Nah, di Eropa sana ilmunya akan selalu berkembang dan dia akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak didapatkan di Indonesia. Kalaupun di Indonesia ada kan masih butuh waktu. Nah, ini bagus untuk tim nasional khususnya dari segi mentalitas. Apalagi kan kita tahu Indonesia akan menghadapi pertandingan penentuan kelolosan ke Piala Dunia. Nanti di bulan Oktober, dua pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Irak dalam waktu yang tidak terlalu jauh, waktunya pendek, kemudian main juga di kandangnya Arab Saudi. Ini membutuhkan mental, dan semoga pemain-pemain ini nanti ketika kualifikasi yang terakhir itu, putaran keempat itu, dalam kondisi fit. Dan itu sekarang mereka pramusim kan, nanti September juga ada FIFA Matchday. Nah, itu bisa diuji coba. Kemudian harapannya mereka tetap fit di bulan Oktober dan menjadi pemain utama di klub. Selama mereka menjadi pemain utama, mereka bermain secara reguler, itu akan jauh lebih bagus untuk tim nasional Indonesia. Bagaimana dengan pemain-pemain yang sudah memutuskan kembali? Ya, ini sangat disayangkan, saudara-saudara. Bagi saya sangat disayangkan. Ya, mohon maaf ya, terlepas dari sehebat apapun klub di Indonesia, saudara-saudara, bagi saya tidak akan ada ilmu yang didapatkan ketika mereka bermain di Indonesia, karena ekosistemnya. Klub itu kan dia main bukan sendirian kan, dengan sesama klub sama Indonesia, dan iklim kompetisi di sini, di lokal sini itu belum mendukung sepenuhnya untuk seorang pemain itu benar-benar profesional 1000%, belum bisa mendukung. Masih ada tawaran-tawaran tarkam. Masih ada pemain yang aneh-aneh begitu, walaupun pemain asingnya bertambah tetapi kulturnya masih belum, dan itu butuh waktu. Butuh waktu, sekali lagi saudara-saudara, butuh waktu dan butuh konsistensi. Butuh konsistensi 5-10 tahun lagi mungkin masih bisa diandalkan. Tetapi kalau untuk sekarang, saat ini, saya rasa kok ya sayang saja, saudara-saudara, kalau pemain seperti Rafael Struijk kok pada akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia. Ya, kalau kemarin misalnya dia bertahan aja lah di Australia, cari klub di Australia atau cari klub di sekitaran Indonesia, misalnya di Thailand atau di Malaysia atau di Jepang atau di Cina atau di Korea atau di mana ya.
atau dia pokoknya di Asia aja itu saya rasa akan jauh lebih bagus dibandingkan dia kembali ke Indonesia. Begitu pula Jens Reven, karena sayang sekali saudara-saudara, sayang sekali karena di Indonesia itu godaannya itu banyak sekali, godaan yang tidak profesional ya, godaan tidak profesional mulai dari iklan sosis, iklan apa lagi. Itu saudara-saudara, endorse kayak begitu ya. Saya sih sangat disayangkan saja, semoga ya dia tidak, kekhawatiran saya tidak terbukti, pemain ini tidak seperti Ezra Walian yang kembali ke Indonesia justru kemudian karirnya meredup saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Zimbabwe sampai Kiribati. Di mana itu saudara-saudara juga pasti nggak tahu ya. Itu tadilah saudara. Pokoknya tadi kita hari ini kita bicara tentang kabar pemain-pemain keturunan Indonesia, pemain-pemain abroad, pemain-pemain naturalisasi Indonesia, pemain diaspora Indonesia di Eropa. Beberapa pemain yang tadinya dikhawatirkan akan kembali ke Indonesia mengikuti jejak si Rafael Strijk yang masih muda, kembali ke Indonesia, ternyata mereka bertahan di Eropa, saudara-saudara. Kalau Jordi Amat kembali ke Indonesia wajar karena dia ya sudah usianya sudah tua lah, dan dia dari Malaysia ya kembali ke Indonesia. Sen Patinama main di Thailand ya, walaupun Thailand lumayan lah saudara-saudara lah dibandingkan kembali ke Indonesia. Sandy Walsh masih di Jepang lumayan. Kemudian beberapa pemain yang tadinya dikhawatirkan seperti Justin Hubner ternyata memilih bertahan di Belanda, bertahan di Eropa dengan bergabung ke Fortuna Sittard. Nah, kemudian Nathan juga dari Inggris, dia kembali ke Belanda main di Willem II Tilburg, klub di Eerste Divisi, klub Eredivisie yang kemudian degradasi. Kemudian ya ada sejumlah perkembangan bagus lah, seperti misalnya Kevin Dix sudah mulai mencetak gol untuk Borussia Mönchengladbach di pertandingan pramusim melawan Valencia, itu sesuatu yang bagus. Kemudian Elkan Bagot juga dalam beberapa pertandingan terkini, pertandingan pramusim terakhir dia mendapatkan kesempatan bermain di Ipswich Town, walaupun ya sempat masuk starting line up, dia sempat juga beberapa kali masuk di babak kedua, nggak masalah, tetapi dia sudah masuk ke skuad utama sehingga ya kontraknya juga kan dipertahankan di situ. Jadi ini perkembangan yang bagus. Memang masih ada seperti siapa namanya Tom Hai yang masih belum jelas ini apakah dia akan tetap bermain di Eropa, masih mencari-cari klub, ataukah dia akan kembali ke Indonesia. Jadi saya rasa ya baguslah kalau seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, memang pemain-pemain ini seharusnya bertahan saja di Eropa. Sejelek-jeleknya Eropa, grade 2 di Eropa, divisi 2 di Eropa, itu masih jauh lebih bagus dibandingkan Super League di Indonesia, saudara-saudara. Jadi keputusan Rafael Strijk ini saya sangat disayangkan sekali. Dia milih kembali ke Indonesia, main di Dewa United. Kemudian ya kalau Jordi Amat ya masih wajarlah saudara-saudara. Jadi ini ya semoga saja ini siapa Tom Hai ini tidak buru-buru pulang, bermain dululah di Eropa, karena memang kalau main di Eropa dan main di Indonesia itu beda saudara-saudara. Kalaupun masih nggak di Eropa nggak dapat ya main di Asia. Jangan dulu kembali ke Indonesia, main di Asia misalnya di Qatar atau di Cina atau di Jepang atau di Korea atau di Thailand, saudara-saudara. Itu jauh lebih bagus daripada Anda kembali ke Liga Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, cari hiburan. Bukan cari musuh, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke.
Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!